Provinsi Guangxi menyatakan bahwa perusahaan milik negara harus melunasi hutang mereka sendiri. Baru-baru ini pemerintah Provinsi Guangxi mengumumkan niatnya untuk melepaskan diri dari hutang perusahaan milik negara. Inisiatif ini mengharuskan perusahaan milik negara dan yang dikendalikan negara untuk bertanggung jawab atas hutang yang mereka pinjam, membebaskan pemerintah daerah dari kewajiban pembayaran. Menurut situs web Komisi Pembangunan dan Reformasi Guangxi, Komisi Pembangunan dan Reformasi Partai Komunis China untuk wilayah otonom Guangxi Sichuan telah mengeluarkan panggilan publik untuk pendapat mengenai tindakan pengelolaan investasi pemerintah wilayah otonom Guangxi Sichuan. Tindakan-tindakan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan milik negara dan perusahaan dengan kepemilikan negara harus melakukan pengendalian ketat terhadap investasi dan pembiayaan asing mereka untuk menjaga rasio aset dan kewajiban yang berhati-hati dan menghindari pinjaman berlebihan yang terlepas dari kebutuhan yang sebenarnya. Ketika mencari pembiayaan utang, perusahaan-perusahaan ini harus secara proaktif menyatakan bahwa mereka tidak akan mengasumsikan fungsi pembiayaan pemerintah. Selain itu, utang yang terhimpun harus diakui sebagai utang korporasi, dengan pemerintah daerah dibebaskan dari segala tanggung jawab pembayaran. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan milik negara yang terlibat dalam proyek berorientasi pasar, jika tidak memiliki jaminan pendanaan lanjutan atau menghadapi kesulitan implementasi akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan, harus bertanggung jawab atas pembersihan dan likuidasi proyek tersebut, mengikuti prinsip bahwa siapa yang meminjam yang bertanggung jawab. Dalam kasus-kasus tersebut, pemerintah tidak akan menanggung beban pembayaran hutang. Berdasarkan pasal 5 tindakan-tindakan tersebut, pengendalian ketat dan pencegahan risiko utang pemerintah diwajibkan di daerah-daerah di mana rasio utang pemerintah melampaui garis peringatan 300% atau ketika terjadi kejadian risiko utang. Menarik untuk dicatat bahwa garis peringatan yang diakui secara internasional untuk rasio utang pemerintah, yaitu utang dibagi oleh sumber daya keuangan komprehensif, saat ini berada di kisaran 100% hingga 120%. Data yang dirilis oleh Departemen Anggaran Kementerian Keuangan Partai Komunis China pada bulan Januari tahun ini menunjukkan bahwa pada akhir Desember tahun 2022, total saldo utang pemerintah daerah di seluruh negeri akan melebihi angka yang mencengangkan, yaitu lebih dari 4,9 triliun dolar AS. Statistik terbaru dari Bank Pembangunan China mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, saldo utang investasi perkotaan China diperkirakan akan melebihi 1,9 triliun dolar AS, yang merupakan peningkatan tahunan sebesar 10,5%. Namun, sebuah laporan terbaru dari Bloomberg menyoroti perkiraan dari Goldman Sachs yang menyatakan bahwa total utang China mencapai sekitar 23 triliun dolar AS, termasuk pinjaman yang tidak diungkapkan dari berbagai perusahaan pembiayaan yang didirikan di berbagai provinsi dan kota. Selain itu, seiring dengan pernyataannya bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, Partai Komunis China secara konsisten mengeluarkan pemberitahuan yang mendorong pemerintah di semua tingkatan untuk mengadopsi langkah-langkah keterampilan dan siap menghadapi kesulitan yang berkepanjangan, dengan menyajikannya sebagai kebijakan jangka panjang. Baru-baru ini, banyak daerah di China telah memulai upaya yang luas untuk mengurangi jumlah pegawai tidak penting di lembaga pemerintah. Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran meluas di masyarakat.